Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari bagian umum, ada bagian pengelolaan aset dan bagian keuangan. Di sini kami mengangkat negaranya tuh Turki. Kenapa? Karena tahu kan revolusi Turki. Nah, itu kita menangkap ada semangat perubahan yang itu juga diangkat sama bagian umum. Bagian umum yang tadinya cuma supporting doang, tapi sekarang we are not just supporting, kita juga menyediakan informasi yang terintegrasi. Mulai dari aplikasi SIPAT, sistem pengelolaan aset terintegrasi. Kalau tadinya aset itu kita cuma tahu nilainya, sekarang kita tahu kondisi fisik dari aset tersebut. Nah, terus kemudian nanti ada aplikasi SIPKK, Sistem Pengelolaan Kinerja Keuangan. Di sini kita bisa mentrace sampai mana sih dokumen pengelolaan keuangan kita. Terus yang kemudian ada juga Payroll Information Online Access. Kita bisa mengakses sendiri masalah penghasilan kita, apakah ada potongan atau tidak. Kemudian ada juga nanti kartu identitas multifungsi. Demikian, ini saya Rida bersama teman saya Mas Doni dan ada Mas Rudi. Pertama kita ke sistem pengelolaan aset terintegrasi atau SIPAT. Itu tampilannya. Silakan. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian pengunjung booth kami. Terima kasih atas waktunya untuk mengunjungi kami. Di sini tugas saya adalah untuk menayangkan secara sekilas apa itu SIPAT. SIPAT itu adalah sistem pengelolaan aset terintegrasi yang di bidang aset, manajemen aset, barang milik negara atas amanat Perdirjen Perbendaraan nomor 66 tahun 2015. Ini kita khusus membuat display seperti ini untuk khusus corner day. Sebetulnya aplikasi SIPAT ada tersendiri, ada versi webnya untuk user Satker, ada dashboardnya untuk pengawasan sampai tingkat Pak Dirjen. Pak Dirjen sampai lihat dashboardnya untuk Satker mana yang masih merah, yang masih nol inputnya, sampai ada yang sampai successful 100% setelah validasi dari kepala kantor. Kalau kita lihat infografisnya untuk aplikasi SIPAT, kita view data. Di sini ada 5 jenis aset strategis di perbendaraan: peralatan dan mesin, rumah negara, kendaraan dinas, tanah negara, dan gedung dan bangunan. Coba kita melihat kendaraan dinas misalnya yang ada di Kanwil Jakarta. Di sana ditayangkan kondisi kendaraan dinas dan umur kendaraan dinas. Untuk aplikasi SIPAT tersendiri ada informasi yang lebih detail, itu apa minibus, motor, mobil, atau sepeda motor. Kita di sini cuma reporting bagian secara kondisi dan umur. Kita bisa lihat di sini sebagian besar kondisi kita baik. Kendaraan di Kanwil Jakarta cuma 4 unit yang rusak berat. Sementara untuk umurnya di sini ada 5 sampai 10, di atas 10 sampai di atas 15. Seharusnya untuk umur ekonomis kendaraan itu 10 tahun. Jadi di atas 10 tahun udah layak dihapuskan dan diganti sepanjang dana tersedia. Di sini ada Kanwil, seluruh Kanwil perbendaran ada semua di sini. Kita bisa lihat mentrace satu-satu. Selain kendaraan dinas ada yang lain, rumah negara, gedung. Saya rasa untuk SIPAT selesai, bisa kami lempar ke aplikasi SIPKK. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di samping aplikasi SIPAT, Sedijen juga menggunakan aplikasi namanya SIPKK, Sistem Pengelolaan Kinerja Keuangan. Aplikasi ini merupakan alat bantu bagi KPA, PPK maupun stakeholder kita di kantor pusat terkait dengan penyelesaian tagihan negara untuk melakukan monitoring sejauh mana penyelesaian tagihan yang diajukan ke kantor pusat Dijen Perbendaraan. Mengingat di kita ada 7 direktorat dan 1 sekretariat, ruang lingkupnya cukup luas, kita memerlukan suatu alat bantu yang bisa memotret proses penyelesaian di masing-masing tahapannya. Jadi alat bantu itulah yang kita namakan SIPKK, Sistem Pengelolaan Kinerja Keuangan. Jadi jika Bapak Ibu ada yang merasa sudah melaksanakan kegiatan tetapi haknya belum dipenuhi, bisa menelusuri menggunakan aplikasi ini. Di salah satu menu ada yang namanya monitoring tagihan, cukup kita ketikkan kegiatan apa, keywordnya saja. Nanti aplikasi akan mendata semua kegiatan yang berhubungan dengan
keyword yang diketikkan tadi. Langsung akan terlihat tahapannya sampai di mana, apakah sudah proses SPP, apakah sudah proses SPM, ataupun dikembalikan. Alasan pengembaliannya pun jelas. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini mengalami kendala lamanya tidak terpenuhinya hak Bapak Ibu, bisa menggunakan alat bantu ini. Kepada siapa harus menghubungi? Di masing-masing direktorat ditunjuk PIC kegiatan. Di masing-masing subdit ada dua bahkan 5 PIC kegiatan. Kemudian ada PIC keuangan di Subak TU. Nah, dari kedua fungsi ini Bapak Ibu bisa mentresnya. Kedepannya nanti masing-masing pegawai akan mempunyai user dan password untuk melihat sendiri hak kita sudah dibayar atau belum, sudah selesai ataukah belum. Sekarang kita ke kartu identitas multifungsi. Jadi ini tuh adalah kenapa dibilang multifungsi, karena satu kartu untuk semua. Jadi satu kartu ini selain sebagai ID card kita, ini juga bisa digunakan sebagai e-money, electronic money. Kayak karena kita bekerja sama dengan Bank BRI, maka namanya kartu Brizi ya. Ini yang bisa buat kayak apa namanya, mau naik busway, pokoknya e-money. Kemudian juga bisa digunakan sebagai kartu debit. Tuh, jadi nanti bisa diaktifasi langsung di Bank BRI-nya. Saat ini pilot project-nya baru sekretariat dan SITP. Tapi nanti ke depannya seluruh kantor pusat akan menggunakan kartu ini. Tapi kantor pusat, baru kantor pusat gitu. Nah, kemudian kami juga punya dari bagian keuangan, ada namanya Payroll Information Online Access. Nah, ini bukanya sama kayak PBN Open, cukup masukkan username dan passwordnya itu NIP kita. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu kita nanti bisa lihat penghasilan kita plus potongan-potongannya. Jadi kalau misalnya kita menerima gaji yang nggak utuh, pasti pengen tahu dong potongannya di mana sih gitu kan. Aku emang kena telat, misalnya terlambat gitu kan, telat TL berapa sih? Nah, itu bisa dilihat sendiri di aplikasi ini. Gitu aja. Oh ya. Terakhir ini tuh ada batik transformasi kelembagaan. Nah, yang udah pada kita tahu bersama, kenapa sih batik ini tuh diangkat gitu kan? Salah satunya itu di lambangnya ini, ada tayangannya juga ya tadi ya. Di sini tuh ada lambangnya itu kan ada kayak yang mahkota itu namanya Sido Mukti sebagai semangat perubahan dan kemakmuran. Kemudian ada lambang kupu-kupu, yang ada 5 lambang kupu-kupu itu yang memiliki sebagai misi Kementerian Keuangan. Gitu aja. Jadi itu sebagai wujud bentuk perubahan atau transformasi dari kita, Ditjen Perbendaraan dan dari Ditjen Perbendaraan. Oke, sekian. Sekian dari kami, bagian umum, ada bagian pengelolaan aset dan keuangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.